Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Saat ini pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri terus mematangkan Garuda Nusantara guna persiapan melakoni beberapa agenda penting di 2024. Sebagai agenda penutup TC, Timnas Indonesia U20 dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba melawan Thailand U20 dan Uzbekistan U20. Usai melawan Thailand U20 Jumat semalam, Timnas Indonesia U20 akan melawan Uzbekistan U20 pada hari Selasa 30 Januari mendatang. Lebih lanjut, Indra Syafri menyampaikan bahwa Timnas Indonesia U20 diproyeksikan masih akan menjalani 1 uji coba. Menariknya, Suwon FC disebut sebagai calon lawan Indonesia. Sebab Suwon FC sebelumnya menyampaikan akan menggelar TC sekaligus menjalani uji coba di Bali. Menarik dinanti apakah skuad Garuda Nusantara bakal menjalani duel dengan klub Liga 1 Korea tersebut? Penggawa Timnas Indonesia Adam Alis benar-benar tak menyangka bahwa skuad Garuda berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sebab ternyata Adam Alis sudah mengemas kopernya untuk pulang ke tanah air. Ya, Adam Alis awalnya tampak pesimis Timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab usai dikalahkan Jepang 1-3 di matchday terakhir grup D Piala Asia, harapan Timnas Indonesia untuk lolos sebagai peringkat ketiga terbaik sangatlah kecil. Apalagi ketika di laga grup E, Bahrain justru menang 1-0 atas Yordania dan membuat posisi Timnas Indonesia di klasemen peringkat ketiga terbaik semakin terancam. Namun skor 1-1 menjadi hasil akhir laga Kyrgyzstan versus Oman, sekaligus membuat Timnas Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah lolos ke 16 besar Piala Asia. Kendati demikian, Adam Alis mengaku sangat bahagia dan siap menjalani laga selanjutnya. Media asal Malaysia Makan Bola tampak terpukau dengan keberhasilan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Apalagi pencapaian itu menjadi sejarah baru skuad Garuda karena untuk pertama kalinya Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Ya, Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik, usai Oman ditahan imbang Kyrgyzstan dengan skor 1-1. Ini menjadi penampilan pertama Timnas Indonesia di babak sistem gugur Piala Asia. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan ditantang juara Piala Asia 2015 yakni Australia. Laga Timnas Indonesia versus Australia akan digelar pada Minggu esok. Penantian Timnas Indonesia akan gerbang terakhir untuk kelolosan ke babak 16 besar Piala Asia 2023 akhirnya berbuah manis. Timnas Indonesia berhasil memperoleh tiket ke babak 16 besar seiring hasil dari duel pamungkas grup F antara Kyrgyzstan dan Oman. Keberhasilan bersejarah bagi Indonesia tersebut disyukuri dan dirayakan oleh para pemain. Sebagian besar dari pecinta sepak bola tanah air, khususnya rakyat Indonesia, menumpahkan kegembiraannya di media sosial. Hebatnya, salah satu klub luar negeri juga merayakan kelolosan Indonesia. Klub Divisi 2 Liga Belgia KMSK Denze turut membagikan momen sukacita mereka selepas Timnas Indonesia memastikan kelolosannya ke babak 16 besar Piala Asia 2023. KMSK Denze mengucapkan selamat atas kesuksesan Timnas Indonesia dan pemainnya Marcelino Ferdinand usai lolos ke fase knockout. Kabar menarik datang dari calon pemain naturalisasi Nathan Joaon yang resmi bergabung dengan SC Heerenveen. Pengumuman tersebut disampaikan dalam laman resmi milik klub pada Kamis kemarin. Nathan Joaon bergabung dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023-2024. Pemain 22 tahun tersebut sebenarnya bisa bermain sebagai bek tengah dan bek kiri, namun namanya belum dimainkan sama sekali pada musim ini di skuad senior Swansea City. Kabar peminjaman ini membuat Nathan jadi berduet dengan sesama calon pemain naturalisasi lainnya yakni Tom Haye. Diketahui Tom Haye sudah menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Berbeda dengan Tom Haye, proses naturalisasi Nathan Joaon sudah sampai tahap terakhir. Ia tinggal menjalani sumpah kewarganegaraan untuk sah jadi WNI yang rencananya digelar Januari ini.
Seperti diketahui, saat ini PSSI tengah melakukan proses naturalisasi beberapa pemain keturunan. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengungkap bahwa perkembangan proses naturalisasi dua pemain asal Belanda yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun masih terus berlangsung. Haye dan Ragnar sendiri merupakan pemain yang diharapkan bakal bisa segera menuntaskan proses naturalisasinya. Selain dua nama ini, ada lagi nama Martin Paes dan Cyrus Margono yang juga disebut sedang menjalani proses naturalisasi. Sementara itu, ada juga sosok Nathan Joaon yang tinggal mengambil sumpah sebagai WNI untuk menuntaskan proses naturalisasinya. Mereka diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab terdekat, Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 21 Maret 2024 mendatang.